dengan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Bram, NIM 18053. Nama saya Nabila Habibin, NIM 1861149. Nama saya Nilam Dinasitas Bandung, NIM 1861206. Nama saya Wulan Nawati, NIM 1861051. Kalian tahu nggak sih tentang KUD itu apa? Kalau menurut aku, Koperasi Unit Desa dapat dikatakan sebagai wadah organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Koperasi Unit Desa dapat juga disebut sebagai koperasi sebuah usaha karena berusaha memenuhi berbagai bidang seperti simpan pinjam, konsumsi, produksi, pemasaran, dan jasa. Kalau pengembangannya KUD itu gimana sih? Setahu aku sih kalau pengembangan KUD adalah dalam pengembangannya itu KUD hanya menjadi penyokong kegiatan pertanian warga, namun juga sebagai penyokong aktivitas pedagang, peternakan, produksi kerajinan yang kreatif, kesehatan, dan juga pendidikan. Pengembangan koperasi unit desa ditujukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan peranan serta tanggung jawab masyarakat pelaksana agar mampu mengurusi diri sendiri secara nyata serta meningkatkan taraf hidupnya. Kalau aku sih pahamnya tentang keberhasilan dan kekurangan KUD. Yang keberhasilan itu yang pertama, baik tidaknya alat perlengkapan organisasi, yaitu rapat anggota dalam pengurusan koperasi. Yang kedua, seberapa jauh kegiatan koperasi unit desa mampu mengelola tugas yang dibebankan oleh pemerintah. Nah, yang kekurangannya ada 4, yaitu yang pertama, penyuluhan mengenai KUD. Yang kedua, membeli hasil pertanian di bawah harga pasar. Yang ketiga, belum mampu bersaing di pasaran. Dan yang terakhir, kurangnya permodalan. Kalau dalam permasalahan KUD itu apa aja? Kalau setahu aku sih permasalahan KUD itu ada 2 macam. Yang pertama permasalahan ekstern dan yang kedua permasalahan intern. Kalau permasalahan ekstern itu contohnya satu, belum adanya rencana untuk pengembangan koperasi yang terpadu. Dua, belum adanya peran prasarana yang memadai untuk bisa membangkitkan kegairahan koperasi. Kalau permasalahan intern itu seperti satu, KUD lemah dalam organisasi dan manajemen. Yang kedua, sarana pelayanan dan modal yang belum memadai. Dan yang ketiga itu kurangnya pengarahan yang tepat untuk dalam keseimbangan pengembangan kegiatan ekonomi. Itu sih menurutku. Oh, gitu ya. Ya. Kalau program pengembangan KUD itu gimana sih? Kalau KUD di Indonesia, pemerintah dalam menggerakkan dan mengembangkan koperasi besar. Campur tangan pemerintah dalam hal ini sifatnya membantu memecahkan persoalan dan membimbing KUD menuju ke arah organisasi yang lebih otomatis yang nantinya mampu menjadi sokong guru perekonomian rakyat pedesaan. Untuk membimbing, mendorong, dan mengembangkan dan membina KUD dibentuk DUUD beserta kepengurusannya yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemuka masyarakat seperti camat, pamong desa, guru, ulama, dan lain-lain. Ini kan program KUD. Sekarang strategi KUD itu bagaimana? Kalau menurut aku, dalam rangka pengembangan KUD diadakan pengendalian operasional untuk meningkatkan bimbingan dan penilaian teknis guna kelancaran pelaksanaan program dalam mencapai tujuan, untuk menyusun laporan rutin dan periodik dalam rangka memonitoring perkembangan KUD, dan untuk membuat evaluasi atas laporan rutin dalam rangka mengatasi penyimpangan-penyimpangan dan kelemahan-kelemahan pelaksanaan program pengembangan KUD sehingga dapat segera diperbaiki dan disempurnakan seawal mungkin. Yang menjadi satu-satunya KUD di Indonesia yang mengelola pasar tradisional. KUD Anugrah membawahi 7 desa sebagai wilayah kerja di Kecamatan Ngoro dengan jumlah anggota sebanyak 2.981 orang. Ada 7 unit usaha yang dikelola seperti USP, Weserda, Listrik, RMU, Pupuk,
TRI, dan usaha rintisan pasar tradisional. KUD memiliki aset sebesar 1,1 miliar dan omset lebih dari 2 miliar. Akan terus mengembangkan usaha dengan memanfaatkan pot wilayah kerja KUD. Selain untuk kegiatan perdagangan, pasar tersebut juga dimanfaatkan untuk usaha pembayaran listrik dan usaha simpan pinjam. Terkait dengan loket listrik tersebut, mereka berharap kepada Puskut Jatim agar dilengkapi dengan pembayaran untuk telepon fleksi di mana Puskut Jatim bisa melakukan kerjasama dengan PT Telkom. Mengingat koperasi lain di Jombang, khususnya sudah bisa menerima pembayaran telepon fleksi. Bahkan ada yang sudah bisa untuk pembayaran FIF, PDAM, dan kartu kredit lainnya. Jadi, KUD Anugrah sudah menerapkan beberapa poin, program dan strategi pengembangan KUD, meskipun belum sepenuhnya terlaksana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.